punya seorang adik yang jatuh cinta sama kita. Itu sepertinya idaman banget cuy. Apalagi adiknya itu suka banget cari muka ke kita anjir. Jadi pengen gua jangan anjir. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga yang adiknya itu broken. Dan manga ini itu berjudul Yumei no VTuber no Andakedo Nazeka Orega Yumei ni Natte Itachi. Nah, jadi ya seperti apa kan nama jalan cerita manganya. Biar menekan durasi juga, langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, jadi cerita kali ini itu bermula ketika dahulu kala cuy. Kita itu diliatin sama Siamse yang bercerita kalau baru-baru ini ada seorang VTuber yang terkenal karena tingkah lakunya yang kagak ada akhlak cuy. Dan VTuber ini itu bernama Izuku Uine. Nah, di sini cuy, setelah Siamse itu nyeritain soal si Izuku Uine, di keesokan harinya kita di sini dilihatin gitu sama Siamse yang bernama Sojiri Sota yang nyeritain kalau dirinya itu baru aja punya pacar. Dan dirinya itu juga nyeritain cuy kalau kondisinya dia sekarang itu rada sulit banget karena ibunya dia itu udah meninggal dunia. Dan itu ngebikin dirinya jadi harus bekerja keras demi mengurangi beban kerja ayahnya yang juga lagi nyicil sebuah kafe cuy. Nah, di sini habis nyeritain hal yang kayak tadi, si Sota itu juga bilang kalau dirinya itu juga bakalan bekerja keras demi ngebahagiain pacarnya. Namun di sini alih-alih dapat sanjungan dari pacarnya, si Sota itu malah cuman dianggap sebagai ATM berjalan aja anjir. Ya kata gue di sini parah banget sih. Ya, di sini ternyata cuy, setelah semua perhatian yang diberikan kepada Sota kepada cewek ini, ya di sini ya si cewek ini itu ngejelasin anjir kalau ya dirinya itu terlalu cantik banget untuk si Sota jadi pacarnya dia cuy. Dan kagak cuman ngehujat si Sota doang kalau seumpama si Sota itu adalah cowok yang bukan tipenya dia. Di sini si cewek ini tuh kayak malah nyeritain anjir tentang kekaguman dirinya sama seorang VTuber yang menurutnya itu sangat imut banget tingkah lakunya cuy. Ya di sini sebenarnya itu cuy, si Sota itu kayak sempet nyebut nama dari si VTubernya cuy. Coba ya di sini si cewek ini itu kagak peduli anjir dan nyangka kalau sama si Sota itu kagak tahu apa-apa cuy. Nah, di sini cuy, saat malam hari itu dah tiba, kita itu diliatin sama kesehariannya si Sota yang harus mandiri tanpa orang tuanya cuy. Ya di sini selain kita itu juga diliatin sama si Sota yang lagi memasak, dirinya di sini itu juga lagi ngedengerin seorang VTuber terkenal tadi yang baru-baru ini lagi nge-live cuy. Ya kata Sota, dipikir-pikir ya enak banget gitu cuy si VTuber ini. Duduk-duduk doang ngoceh, malah dapat super chat. Mana ya gilanya si VTuber ini itu kagak nyebut terima kasih anjir. Dan dirinya itu kayak malah marah-marahin viewernya yang ngasih duit anjir. Mana ya dia itu cuman kayak ngasih ucapan terima kasih lewat video di akhir streamingnya doang gitu cuy. Mana ucapannya itu kayak cuman daftar list yang udah ngasih super chat ke dia anjir. Nah, di sini Sota itu bilang kalau ya VTuber yang kelakuannya sarkas kayak gini itu sebenarnya adalah seseorang yang baik. Meskipun ya ada beberapa penonton yang nyangka kalau sama tingkah si VTuber ini itu udah mulai rada nyebelin sih. Dan ternyata si VTuber yang dibahas sama si Sota ini itu adalah si Izuku yang ternyata itu cuy. Si Izuku ini itu adalah adiknya si Sota cuy. Buset dah. Mana ya di sini ternyata waktu si Sota itu kayak malah nganterin makanan kepada si Izuku, kita di sini dikasih tahu anjir kalau sama si Izuku itu adalah seorang cewek yang broken anjir. Nah, di sini itu cuy. Si Sota itu ngenalin adiknya kalau yang nama asli adiknya itu adalah Sojiri Izuku. Dan dia itu cuma beda setahun aja sama si Sota anjir. Cuman ya dia itu kagak mau sekolah karena alasan tertentu. Dan gara-gara hal ini itu kayak malah ngebikin si Izuku jadi mutusin gitu cuy untuk menjadi seorang VTuber. Tapi ya entah kenapa di sini dirinya malah jadi seorang hikikomori anjir. Nah, di sini itu cuy, si Sota itu juga nyeritain kalau ya si Izuku itu sebenarnya bukan orang asli Jepang, melainkan dirinya itu adalah blasteran Rusia dan Jepang anjir. Cuman ya karena hubungan mereka itu kayak rada rumit jadi di sini Sota itu kagak ngejelasin gitu cuy. Jadi ya di sini intinya menurut si Sota, si Izuku itu adalah adik tirinya dia cuy. Nah, di sini cuy, saat Sota itu lagi nganterin makanan kepada adiknya. Di sini Sota itu sebenarnya sadar anjir kalau layarnya si Izuku itu masih gerak-gerak tapi si Izuku juga kagak peduli. Dan di sini kata gue gara-gara hal ini itu kayak malah bakalan ngebikin petaka anjir untuk si Izuku cuy. Kok si suku anjir, Izuku anjir.
Di sini kita balik lagi ya kan ke si Isuzu cuy. Karena dirinya itu broken, si Isuzu itu langsung sangat manja banget sama si Shota. Mana dirinya malah meminta itu kepada si Shota untuk menyuapi dirinya anjir. Dan di sini malah si Shota kayak ngiyain aja cok, sumpah. Gue iri banget sih. Dan di sini pada saat si Isuzu tuh kayak lagi nyari muka ya kan, ternyata kakaknya itu suka banget ngeliat streamingnya dia cuy. Dan gara-gara hal ini itu kayak ngebikin si Isuzu jadi rada bahagia banget cuy, karena dapat perhatian dari kakaknya. Cuman ya di momen ini si Shota itu kayak rada marah gitu cuy kepada si Isuzu. Dan dirinya itu bilang kalau sekalipun mereka itu suka digituin ya kan sama si Isuzu, tapi ya bukan berarti dirinya itu bakalan ngelakuin hal tersebut sama penontonnya. Mana ya para penontonnya itu udah pada ngasihin duit kepada ya itu cuy. Ya di one ini si Isuzu itu nyeritain cuy kalau ya dirinya ngelakuin hal tersebut karena permintaan dari penontonnya. Dan mungkin gara-gara dirinya ngelakuin hal ini itu kayak malah ngebikin si penontonnya jadi suka nonton dia, dan malah ngebikin dirinya jadi malah ngedapetin banyak duit gitu cuy. Ya di sini akan sembari kayak ngasih belayan kepada si Isuzu, si Shota di sini bilang cuy kalau ya dirinya tahu kalau si Isuzu itu lagi berusaha untuk keluarganya. Apalagi si Isuzu dan si Shota itu tahu akan kondisi dari keluarganya cuy. Tapi di sini menurut si Shota ngajarin gitu kalau ya sekalipun niatnya itu baik untuk ngebantuin keluarganya, tapi dirinya nggak harus begitu gitu cuy. Ya di mana ini ya kan si Isuzu bilang cuy kalau ya dirinya itu kadang kasihan banget ngelihat kakaknya yang udah bekerja keras mulu. Dan terus ya selain kakaknya tuh suka bekerja keras, dirinya itu juga harus mempertahankan juara 1 di kelasnya demi ngedapetin beasiswa cuy. Ya di mana ini si Isuzu bilang kepada kakaknya kalau ya dirinya itu nggak akan berhenti menjadi seorang VTuber karena dirinya itu juga akan membantu keluarga yang dia cintai. Dan di sini setelah momen ini tiba-tiba si Shota itu kayak malah tiba-tiba aja anjir ditelepon sama mantan pacarnya. Cuman ya sama si Shota itu kayak kagak digubris gitu cuy. Dan malah ya gara-gara dirinya itu kayak ceritain ya kan kalau yang tadi telepon itu adalah mantan pacarnya, itu kayak malah ngebikin si Isuzu marah sambil cemburu gitu cuy. Ngapain si cewek ini itu kayak malah nyampakin kakaknya. Cuman ya yang namanya si Shota juga orang baik ya kan, dirinya itu kayak nggak mempermasalahkan akan hal itu cuy. Dan di sini setelah momen haru ini ya kan, di sini malah gilirannya si Isuzu yang ditelepon gitu cuy sama pihak agensinya. Dan di sini lo tahu apa yang bakalan terjadi? Ya, si Isuzu di sini baru sadar anjir karena ternyata live streamingnya itu masih hidup. Dan gara-gara momen ini itu malah ngebikin semua orang ya kan, terutama penontonnya si Isuzu jadi tahu anjir kalau si Isuzu itu punya kakak dan dia itu broken sama kakak ya itu cuy. Dan di sini gebleknya ya kan para penontonnya itu kayak malah ngebikin sebuah asumsi anjir kalau semua masih Isuzu itu punya kakak dan punya hubungan satu kelas sama si mantan pacarnya ya kan, yang namanya gua rada lupa ya kan. Itu berarti kita bisa kenalan apa sih? Isuzu lewat kakak ya anjir. Jadi ya intinya penontonnya itu kayak cuman harus sekolah di sekolahannya si mantan ceweknya si Shota gitu cuy. Ya kata gue sih cukup lawak sih. Cuman ya gue kagak tahu ini ceritanya nanti bakalan jadi kayak apa ya kan, atau bakalan jadi rada kompleks, atau ya cuma sekedar cerita yang ya udah sih kayak gitu doang ceritanya. So menurut kalian bagaimana ya kan? Ya lumayan keren sih kata gue. Apalagi ya gara-gara awal ini subscribernya si Isuzu jadi naik anjir. Dari yang awalnya tuh 1 juta subscriber jadi malah 1.200.000 subscriber cuy. 200k subscriber maksud gue anjir. Wah kawan ya, gue bisa ngerasain 100k subscriber aja. Itu kayak ya jalan kecabulan ini terlalu berat untukku kayaknya sih. Waduh cok. Ya mungkin sekian dulu akan buat konten kali ini. Gue disini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.